Masih bersama kami di White Shot dan kali ini dalam Public Corner bersama dengan saya Reinhard Sirait. Pemirsa, seiring dengan perkembangannya ternyata Batan telah mengeluarkan sejumlah produk teknologi yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Ternyata penggunaan iptek nuklir dapat digunakan untuk pengobatan dalam bidang kesehatan. Untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya penggunaan iptek nuklir ini terkait dengan kesehatan, sore hari ini dalam Public Corner sudah bersama dengan saya narasumber, yakni Pak Dr. Anhar Riza Antariksawan, Deputi Kepala Batan Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir, dan juga ada Bu Profesor Dr. Suhartati Gondo Wiarjo, SP Ongrod, Ketua Persatuan Onkologi Radiasi Indonesia dan sekaligus Kepala Departemen Radioterapi RSCM. Selamat sore, Bu Tati dan juga Pak Anhar. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, ini Pak Anhar dan juga Bu Tati. Mungkin dari Pak Anhar dulu. Kita bicara mengenai penggunaan iptek nuklir terkait dengan kesehatan. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh lagi, Pak Anhar, sebenarnya apa sih Pak iptek nuklir untuk kesehatan ini? Ya. Baik, terima kasih Mas Rina. Jadi memang biasanya orang kalau sudah dengar kata nuklir kemudian membayangkan sesuatu yang senjata ya Pak ya. Jadi sebetulnya nuklir sendiri dari kata nukleus yang artinya adalah inti atom. Ya. Jadi iptek nuklir di sini adalah satu ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan sifat-sifat dari inti atom itu sendiri dan juga elektron yang ada di sekitar inti atom. Nah, dalam hal aplikasi kesehatan, yang kita manfaatkan adalah sifat-sifat inti atom yang untuk beberapa unsur itu bisa mengeluarkan energi dan bisa mengeluarkan radiasi, dan radiasinya itu nanti bisa misalkan mematikan sel tumor yang nanti mungkin Prof tadi akan jelaskan, atau juga untuk mematikan bakteri untuk sterilisasi, paling mudah seperti itu. Dan sebetulnya dekat sekali dengan kita karena hampir semua dari kita sudah pernah ronsen itu ya. Nah, ronsen itu adalah X-ray, itu bagian juga dari iptek nuklir sebetulnya. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan kita jelaskan juga manfaatnya banyak gitu. Pertama, nanti bisa untuk pengobatan kanker. Kemudian sebelum diobati ada diagnosis yang itu juga menggunakan iptek nuklir. Yang tadi dari radiasi, kemudian kita tangkap, kita bisa membuat potret di dalam tubuh kita, sekaligus melihat fungsi dari organ tertentu. Baik, jadi memang dapat digunakan untuk pengobatan. Salah satunya adalah untuk pengobatan kanker. Nah, Bu Tati, terkait dengan nuklir, iptek nuklir dengan pengobatan kanker, bagaimana ini Bu Tati bisa menjelaskan kepada masyarakat? Baik, kita tahu kan penyakit kanker kan menakutkan kan. Kita tahu sudah terdiagnosa aja. Sebenarnya panjang kan perjalanannya dari pasien terdiagnosa sampai ke terapi. Nah, itu kalau kita tahu dalam suatu perjalanan penyakit kanker, iptek nuklir itu digunakan baik dari deteksi dini. Kanker payudara tahu kan? Deteksi dininya kan dengan mamografi. Mamografi itu menggunakan iptek nuklir karena menggunakan X-ray. X-ray itu adalah salah satu dari hasil dari iptek nuklir. Kemudian diagnosa hampir 100% pasien kanker pasti akan melewati pemeriksaan imaging. Dari deteksi dini sudah menggunakan iptek nuklir. Deteksi dini, diagnosa itu kalau pada pasien kanker penting sekali untuk menentukan stadium. Karena kita mengetahui terapi dari pasien kanker adalah kalau kita mengetahui stadiumnya. Pemeriksaan ronsen, pemeriksaan CT scan, bone scan, scanning tulang, scanning tiroid. Yang paling canggih dari diagnostik misalnya saat ini adalah PET CT. Itu semua menggunakan iptek nuklir. Nah, setelah terdiagnosa, tahu stadiumnya, baru kita memberikan pengobatan sesuai strategi pengobatan yang pas untuk stadiumnya. Jadi sudah sejak lama ya Bu Tati ini penggunaan iptek nuklir. Cuman masyarakat saja yang belum begitu kurang mengerti bahwa itu adalah sebenarnya yang digunakan adalah hasil dari teknologi nuklir ya. Nah, dalam pengobatannya 60% dari pasien kanker itu kan pernah dengarkan terapi radiasi. Terapi radiasi itu adalah radioterapi, itu adalah penggunaan iptek nuklir yang paling tinggi ya. Baik Bu Tati, kalau ke Pak Anhar, apakah ini menjadi satu peran Batan begitu untuk menangani masalah kanker yang ada di Indonesia dengan penggunaan iptek nuklir itu? Batan sangat mendukung program pengendalian kanker di Indonesia. Prof tadi sudah terangkan dari sejak deteksi dini, diagnosis sampai terapi itu memanfaatkan iptek nuklir. Di mana peran Batan berada sebetulnya? Nah, sejak diagnosis tadi, diagnosis itu juga menggunakan bahan
yang saya tadi bilang radioaktif, bahan yang mengeluarkan radiasi. Nah, di bidang yang namanya kedokteran nuklir, itu batan misalkan membuat radioisotop namanya. Jadi unsur yang mengeluarkan radiasi, yang nantinya itu sengaja dimasukkan ke dalam tubuh untuk kemudian dia masuk ke dalam tempat yang ingin dilihat seperti apa fungsi dan morfologinya, dan kemudian dideteksi dari luar. Kemudian didapatkan gambar persisnya seperti apa untuk didiagnosa sebelum dilakukan terapi. Gitu. Jadi tahu persis seperti itu. Nah, batan di sini berperan dalam membuat yang namanya radioisotop itu. Karena ada beberapa radioisotop yang kemudian dijadikan obat namanya radiofarmaka, itu juga hasil pengembangan di batan. Ada beberapa yang sekarang sudah banyak juga digunakan. Jadi sudah banyak digunakan. Ya. Baik, kembali ke Bu Tati. Sejauh mana penggunaan ini, Bu, radioterapi sudah berkembang di Indonesia dan bagaimana kontribusinya dalam menangani penyakit kanker ini secara nasional di Indonesia? Jadi terima kasih bahwa ada 3 modalitas besar dari pengobatan kanker. Jadi kalau pasien kanker itu diobati oleh satu modalitas itu hampir tidak ada. Yang paling besar itu ada bedah, kemudian kemoterapi dan radioterapi. Jadi disebut radiasi atau radioterapi. Nah, saat ini dikatakan bahwa 60-70% dari pasien kanker pasti akan melewati terapi radiasi. Kapan dia mendapatkan terapi bedah, kemudian kemo, kemudian radiasi? Tadi kita sudah kemukakan tergantung stadiumnya. Jadi kanker payudara misalnya, kalau stadium dini mungkin operasi dan radiasi cukup. Lebih lanjut lagi perlu operasi radiasi ditambah dengan kemo. Jadi kira-kira di dalam populasi pasien kanker kurang lebih 60% sampai 70% akan melewati terapi radiasi. Jadi sudah sampai 60 dengan 70% itu sudah melewati terapi radiasi. Baik, Bu Tati dan juga Pak Anwar, nanti kita akan kembali, Pak Anhar, kita akan kembali memperbincangkan mengenai teknologi nuklir terkait dengan kesehatan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Public Corner.